Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda ingin tahu bagaimana dahsyatnya apa? Dahsyatnya doktrin, dahsyatnya hipnotis daripada Habaib Ba'alwi terhadap mukibinnya. Jadi doktrin ini dulu disebut pengajian Ahlul Bait, ketaatan kepada Ahlul Bait. Selalu begitu, selalu mengaji itu. Bagaimana kita harus taat pada Ahlul Bait. Ahlul Bait sendiri pun diselewengkan. Ahlul Bait itu kan keluarga Nabi, orang rumah lah begitu. Bait itu kan rumah. Jadi orang rumah waktu itu yang satu atap, satu lingkungan dengan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Hasan wal Husain Ibnu Ali wal Fatimah. Kanjeng Nabi, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ditambah lagi menurut tafsir dari ulama lain adalah istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah disebut Ahlul Bait. Tetapi Ahlul Bait ini kemudian dalam tanda kutip dirampok atau disita atau diklaim sebagai keturunannya setelah ribuan tahun sekarang ini. Ngarep, ini persis seperti Pangeran Henry, Pangeran William yang dulu mempunyai hak-hak privilege sebagai keluarga istana Buckingham Inggris zaman sekarang atau zaman tahun-tahun 90-an. Tetapi kemudian setelah 100 tahun, 200 tahun, bahkan 500 tahun setelah ini, misalnya generasi yang selanjutnya, anak-anak keturunan daripada Pangeran Henry, Pangeran William yang ada di negara-negara manapun, misalnya di Amerika, bahkan di Indonesia, itu mengaku sebagai keturunan Ratu Elizabeth dan hak-haknya harus disamakan waktu dulu. Ya dihormati, disebut sir gitu ya. Tentu saja ini kan mengada-ada. Walaupun benar keturunan Pangeran Henry dan William, tetapi mereka bukan Ahlul Bait lagi. Mereka udah orang lain. Udah tidak punya hak-hak privilege, hak-hak kerajaan, betul? Tetapi Habib Ba'alwi ini menginginkan hak-hak privilege-nya sama dengan Ahlul Bait. Hebat. Ya, kalau berhasil kan untung besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi tadi kepada doktrinasi atau pengajian Ahlul Bait. Jadi harus hormat, harus cinta, harus mau mengorbankan nyawa demi Ahlul Bait. Siapa? Habaib Ba'alwi. Padahal mereka bukan Ahlul Bait. Bahkan kalaupun memang benar misalnya keturunan Nabi, tetap bukan Ahlul Bait. Apalagi sekarang keturunan Nabi pun bukan, mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait, ingin diberi hak atau privilege, keistimewaan seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Masya Allah. Inilah dalam tanda kutip kejahatan Ba'alwi terhadap masyarakat Indonesia. Jadi bukan siapa-siapa, tapi ingin dianggap raja, ingin dianggap orang suci, ingin dianggap orang mulia. Dan dalam tanda kutip sialnya masyarakat Indonesia percaya dan bertahun-tahun memujanya. Dan lebih sialnya lagi, lebih apesnya lagi, mereka tidak mau tahu, tidak mau dikasih tahu, pengennya tempe. Tidak mau dikasih tahu itu, bahwa yang mereka puja, yang mereka sembah itu bukanlah keturunan Nabi. Tidak mau tahu. Masa bodoh amat, bomat. Karena apa? Karena doktrinnya sudah sangat kuat, tertanam dalam chip di kepalanya. Chip made in Ba'alwi. Jadi sudah diprogram komputernya itu di kepalanya itu untuk selalu nurut.
bahkan untuk siap mati demi Ba'alwi. Inilah yang disebut mukibin kelas berat, mukibin akut, mukibin dieharder. Inilah yang berbahaya, tetapi memang jumlahnya sedikit. Tetapi mereka sangat rajin berkuar-kuar, sangat rajin menyerang kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kepada orang-orang yang mendukung Kiai Haji Imaduddin, yaitu dari kalangan PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Mereka inilah yang gencar mati-matian menyerang Kiai Haji Imaduddin, menyerang Kiai Haji Abbas Buntat, menyerang Gus Fuad, menyerang orang-orang di PWI LS. Tidak kenal takut, tidak kenal menyerah, bahkan siap terima dengan segala resikonya. Masya Allah, ini sungguh-sungguh terlalu. Baik, kita akan lihat bagaimana berbahayanya orang ini, bagaimana ngawurnya, bagaimana liarnya ucapan orang ini di depan jamaah. Bahkan mereka mendapatkan posisi sebagai penceramah, lebih berbahaya lagi, karena akan memprovokasi umat muslimin pribumi Nusantara supaya ikut gaya mereka, ikut pemikiran mereka, ikut menyerang Kiai Haji Imaduddin, ikut menyerang orang-orang yang tidak percaya pada Habaib Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, ikut menyerang orang-orang PWI LS. Dan kalau tidak salah orang ini pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Kiai Haji Imaduddin, kepada Kiai Haji Roma Irama sebagai setan. Berarti setan katanya. Masya Allah. Ini kumat lagi nih orang. Ia mengatakan setan juga. Ini akrab sekali dengan setan ini orang. Selalu disebut. Apa dia katakan? Bahwa orang-orang PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu bukan perjuangan Wali Songo, tapi pengkhianat Wali Songo. Dan LS-nya itu bukan Laskar Sabilillah, tapi Laskar Setan. Habaib dengan kiai, habaib dengan ulama, umat dengan umat. Betul apa betul? Mengatasnamakan Wali Songo, tapi tujuannya mecah belah umat Islam. Jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Ada sekarang muncul PWI LS. Itu artinya apa? Perusak Wali Songo Indonesia. LS-nya Laskar Setan. Betul apa betul? Betul apa betul? Laskar apa? Orang kompak, Laskar apa? Jurig. Masya Allah. Waduh, tak tega melihat Mukibin itu. Otaknya itu sudah nggak berfungsi. Kenapa dia sampai sebegitu bencinya kepada PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah? Ya karena PWI LS itu sangat Indonesia, sangat Nusantara, dan tidak ada kompromi dengan mereka yang mengaku keturunan Nabi padahal bukan. Mereka yang menghegemoni agama Islam di Indonesia, mereka yang menguasai sosial, politik, ekonomi, kebudayaan di Indonesia melalui jargon keturunan Nabi itu. Maka inilah yang menghancurkan kaum Ba'alwi PWI LS ini. Maka dikatakan pengkhianat Wali Songo. Sebenarnya bukan pengkhianat Wali Songo, perusak Ba'alwi. Inilah yang akan merusak Ba'alwi, merusak namanya, merusak kekuasaannya dan lain-lain. Untuk Wali Songo memang bukan Ba'alwi, dan Wali Songo tidak kompromi juga dengan gaya-gaya Ba'alwi. Dan Laskar Sabilillah ini disebut Laskar Setan karena merusak Ba'alwi, merusak hegemoni Ba'alwi, mengganggu Ba'alwi. Maka sebagaimana orang yang kesetanan, orang yang marah-marah ya setan, brengsek setan, bangsat, kayak gitu. Jadi maklumlah mereka ini sedang emosi, sedang kalap. Dan orang-orang yang mengganggu eksistensi mereka, mengganggu kekuasaan mereka, mengganggu Habaib Ba'alwi dikatakan ya setan semua. Setan itu udah yang list yang keberapa, nggak tahu, yang ke-17 mungkin. Sebelumnya ya PKI, komunis, Dajjal, iblis, terus apa lagi tuh? Syiah, proksi, semua yang jelek-jelek lah.
Malum mereka kan sedang terpojok, sedang menderita. Jadi ketika diantemi, diserang, maka mereka meracau, kalap, segala omongan diucapkan. Ini setan ini sudah kesekian kalinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu mukibin yang seperti ini harus kita sembuhkan, harus kita tolong, harus kita kembalikan kepada jati diri mereka sebagai warga pribumi Nusantara yang tidak boleh menjadi centeng Ba'alwi yang orang Yaman. Jadi brainwashing Habaib Ba'alwi ini harus dibalas juga dengan brainwashing. Jadi otaknya ini harus dicuci juga orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu orang ini akan belajar bagaimana menjadi bangsa Indonesia, menjadi warga pribumi muslimin Indonesia yang punya harga diri, yang punya jati diri, yang punya kebanggaan diri, tidak membangga-banggakan orang lain, bangsa lain, keturunan bangsa lain yang nyata-nyata sudah menipu mereka, tetapi mereka tidak sadar. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada mereka-mereka ini jalan yang benar, jalan yang terang, jalan yang lurus. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.